butuh bantuan dari malaikat Jibril. Berarti Anda udah sama kayak Gnostik dong. Percaya kepada banyak ilah. Oke, sekian kalau ada yang bertambahkan. Oke, teman-teman, saya 3 menit. mungkin cukup ya, udah cukup lama, saya capek juga mau turun. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar Bang, dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma menggaplok ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab. Dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Silakan Pak Eka. Waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan. Terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di alam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memahami Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu. Begitu katakan, Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, beberapa orang saja muridnya. Ini dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa istri yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan. Dia tidak bangkit, tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus itu diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang. Oke, waktunya sudah habis. Langsung aja Bang Juma. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Oh ya, kita sapa dulu si Son of the Adam. Imannya dari mana? Saya dari Bali Bang. Bang Adam. Muslim. Ya. Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang Juma. Iya. Jadi buat pendengar yang ada di luar sana ya, termasuk Ehad yang masih monitor mudah-mudahan. Terkait dengan data yang kemudian Anda tidak bisa memaksakan diri, dan saya pun tidak bisa memaksakan diri Anda untuk memahami Al-Quran. Terkait dengan surah At-Taubah ayat 31 ini, satu-satunya solusi untuk kemudian menyadarkan Anda ketika host tadi telah menunjukkan Al-Ma'idah ayat 116 di mana Isa menolak dirinya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Anda kemudian melarikan mana dalil itu di dalam Bible. Itu cara Anda kemudian untuk mengelak. Ya, saya ingin menafikan semua tuduhan Anda dengan menggunakan kaidah nahwu shorab. Tapi masalahnya, pertama, saudara Ehad tidak ngerti nahwu shorab. Ketika saya menguraikan bahwa huruf waw itu adalah
di dalam ilmu sharaf dipahamkan sebagai bacaannya ataf, artinya adalah sesuatu yang bersifat ma'tuf, yang artinya menjadikan Isa sebagai Allah, itu keliru. Tetapi yang dimaksud di situ adalah Isa putra Maryam itu dituhankan bersama dengan arbaban, Tuhan-Tuhan mereka. Tapi Anda tidak akan mungkin sanggup, karena itu adalah pemahaman dan penjelasan internal Islam di dalam mengkaji Quran. Saya hargai Anda ngotot untuk kemudian mematahkan Al-Quran di mana Yesus mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Di dalam kitab Anda tidak ada mengaku dirinya adalah Tuhan 100%, tetapi Anda mencoba untuk mengambil Al-Quran. Saya hargai itu. Lalu kemudian saudara saya, Anda mengatakan Yesus itu bingung. Bukan Yesus yang bingung. Yang bingung itu muridnya. Yesus itu jelas, dia nabi, dia rasul, mujizatnya luar biasa. Yang bingung ini muridnya. Kenapa bingung? Anda coba lihat di dalam Markus 14 nomor 51 atau 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Pada saat penangkapan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Kemudian, setelah beberapa hari, muncul Yesus. Yang mereka pahami, Yesus itu telah mati. Guru kita telah mati. Dan tidak ada satupun manusia, termasuk murid-muridnya, termasuk ibu kandungnya, termasuk Maria Magdalena, yang datang ke kuburan menunggu detik-detik hari ketiga kebangkitannya. Nggak ada. Nggak ada satupun manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya hanya ada di dalam gereja yang mengajarkan Yesus mati, bangkit. Intinya di kitab Anda tidak ada mengajarkan itu. Bahkan bagaimana mungkin kemudian datang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Yesus datang kepada mereka secara tiba-tiba aja membuat mereka kaget. Kenapa mereka kaget? Karena yang ada dalam pikirannya guru kita sudah mati. Tidak ada dalam pikirannya guru kita akan bangkit. Makanya dia terheran-heran. Baca Lukas 24, satu perikop supaya Anda tahu. Di data nomor 36-nya Yesus kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim. Nomor 37, mereka tersentak kaget dan ketakutan. Coba. Kalau Yesus mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga, Bung, maka murid-muridnya bukan takut, murid-muridnya tidak akan kaget, tetapi mereka akan seketika tepuk tangan. Hore, Tuhan kita sudah bangkit. Tapi faktanya sebaliknya. Mereka takut, mereka ketakutan, mengira melihat hantu. Kenapa? Karena tentang kebangkitan dia dari kuburan Yesus tidak pernah ajarkan. Kalau Yesus ajarkan, maka guru murid-muridnya semua akan berkongko-kongko, berkumpul, bikin tenda di samping pemakaman Yesus untuk menanti sang Tuhan bangkit dari kematian. Ternyata kebangkitan Yesus hanya bisa Anda dapatkan di dalam pengajaran Paulus. Roma 14 nomor 9, Lukas 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Itu. Nah, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu kepada muridnya. Oke? Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan Al-Quran mengatakan diserupakan, Bung, baca kitab Anda. Matius 26 nomor 29. Apa yang diterangkan? Tidak akan minum anggur lagi. Yohanes 11 nomor 30, Yesus malah minum anggur. Berarti yang minum anggur dan mati di atas tiang salib itu bukan Yesus yang berjanji bersumpah tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di kerajaan surga. Kedua, Markus 14, ada sosok yang menggunakan kain lenan yang lari telanjang, dikejar oleh tentara Romawi. Siapakah dia yang menggunakan kain lenan ini? Hanya Yesus yang menggunakan kain lenan yang diceritakan dalam kitab saudara. Yang lari telanjang melepaskan kain lenan, siapa dia? Tidak mungkin murid. Dialah Yesus yang sesungguhnya. Yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan. Buktinya, ketika kemudian Maria datang kepada Yudas datang kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret, kata orang itu, akulah Yesus yang kau cari itu. Yudas dan prajurit mundur dan terjatuh kaget. Silakan. Oke, silakan Bang Andi, Bang Tung. Baik Bang host. Begini Bang Ken, jangan dulu nyalakan waktunya sebentar. Saya ingin memastikan dulu Bang Juma tadi mengatakan melihat sosok. Itu di ayat mana Bang? Biar kita buktikan Bang. Sebelum saya jawab nih Bang Juma. Oke, Bang Juma monitor. Bang Juma. Oke, sorry, termute tadi. Saya mute tadi. Iya, Bang. Oke. Gimana? Tadi di ayat mana Bang yang Bang bilang katakan pasukan itu mengendar seorang sosok yang menggunakan lenan, itu di ayat mana Bang?
dalam Alkitab yang Bang kutip? Coba Anda lihat di dalam Markus 14. Markus 14. Ayat Bang? 51 atau 52. Oh, baik Bang, sebentar ya. Oke. Terima kasih Bang Juma. Markus 14 Oke. ya. Oh, baik, baik, baik. Saya boleh jawab ya? Baik, makasih. Ternyata Silakan, ada ya. Silakan. Ya, Ada. ada. Izin ya, Silakan. Bang ya. Iya. Ternyata gini Bang Juma, itu dalam Markus 14 ayat 51 itu Bang, itu bukan berhubungan dengan ayat yang ketika Yesus itu bangkit Bang. Itu kan masih dia ditangkap. Ditangkap, prosesnya masih hidup. Sementara dalam yang kita bahas tadi itu kan Yesus sudah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kan begitu Bang Juma. Baik, saya jawab. Tadi Bang Juma mengatakan murid-muridnya yang bingung Bang, ketakutan, lari. Benar Bang, memang lari. Tetapi di ayat itu Bang Juma, lari itu sebenarnya bukan karena dia bingung atau ketakutan. Dasar pertamanya itu ada Bang. Itu ketika ketika Petrus menyangkal Yesus. Itu salah, terus dikatakan di sini Bang, di ayat 69. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi berkata, ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah satu dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Di sini secara kontekstual Bang Juma, bahwasanya memang pada saat itu murid-murid Yesus itu merasa ketakutan Bang. Layaknya seorang manusia ketakutan itu bagaimana Bang begitu? Dia ketakutan. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada murid-muridnya, mereka itu memang benar-benar heran Bang. Artinya bagaimana mungkin ada seorang manusia yang mati telah bangkit. Tetapi iman-iman itu dikuatkan Yesus dengan mengatakan kepada Thomas. Dia buktikan gitu Bang kepada Thomas. Letakkanlah tanganmu katanya ke dalam lambungku. Begitu Bang. Terus Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku katanya. Karena engkau telah, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Di situ Bang dua hal yang konteks yang berbeda Bang Juma. Artinya bahwasanya Yesus itu menampakkan diri kepada Thomas itu yang benar-benar menguatkan iman murid-muridnya, karena ketika mereka melihat Yesus mereka ketakutan, maka Yesus menguatkan iman mereka dengan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan dalam lembungku. Yesus membuktikan bahwa yang di kayu salib itu adalah Yesus, bukan yang diserupakan di dalam Al-Quran. Begitu Bang. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat yang diserupakan tadi, berarti gugurlah ayat yang saya bilang tadi, bahwasanya Alkitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Seharusnya Al-Quran itu mengkopi tapi salah mengutip ayatnya. Seharusnya begitu Bang. Karena bukan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu Injil. Kalian mengimani Yesus kan begitu Bang. Sebagai Nabi. Nggak apa-apa. Kita buat seperti parameternya Bang. Tetapi kalau mengambil Injil itu jangan separuh-separuh dong. Berarti Abang itu Al-Quran itu sama dong dengan pemahaman umat Islam selama ini, mencomot-comot satu ayat begitu Bang ya. Karena dikatakan di situ, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Itu bukti Yesus disalib Bang. Bukan diserupakan. Jadi Isa dan Yesus itu berbeda Bang ya. Isa diserupakan, Yesus tidak. Jadi dibuktikan oleh murid-muridnya. Gitu loh. Kesaksian seorang murid. Jadi fakta kebenaran itu Bang Juma di dalam hukum yang saya geluti itu adalah kita harus memiliki saksi Bang. Seperti saya bilang kemarin, saksi itu ada alat bukti, saksi yang melihat langsung, itu harus ada Bang. Kalau tidak, fakta kebenaran itu tidak ada Bang dalam satu kitab. Begitu Bang Juma. Terus Bang Juma tadi saya dengar dan ke siapa tadi yang turun tadi, bahwa saya Bang Juma mengatakan, beliau itu membenturkan ayat Al-Quran itu dengan ayat Alkitab. Bukankah selama ini rekan-rekan Muslim itu debat dalam lintas agama berpikir seperti itu Bang Juma ya? Berarti Bang Juma selama ini mengatakan dirimu sendiri Bang.
dan kawan-kawan mewakili gitu. Karena selama ini umat muslim itu membahas kitab Alkitab itu berdasarkan pandangan kalian. Karena ketika kami bilang Tuhan itu adalah Trinitas dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 kalian mengatakan Yesus Esa. Berarti kalian secara nggak langsung mengatakan bahwa kalian itu membenturkan ayat Alkitab dengan ayat Al-Quran. Dan omongan abang tadi itu kembali ke diri abang. Begitu. Oke, silakan bang. Oke, duduk. Selesai bang Ken, apa? Kembali ke Bang Juma. Oke, waktunya udah disuruh dihabiskan aja. Di sini kita akan menaikkan Bang John ya. Bang John minta naik Bang Juma, nggak apa-apa kali ya. Ya, saya sedikit lagi Bang, udah hampir azan di sini. Ya, ntar lagi kita akan closing statement ya guys. Iya, iya. Oke Bang John, selamat siang. Sebentar lagi kita akan closing statement. Bang Juma juga udah mau ada kesibukan atau mau sholat atau apa kita nggak tahu. Jadi kita, Bang John menyimak aja dulu. Ini waktunya Bang Juma sekarang berbicara. Oke Bang Juma. Ya baik. Ya, terima kasih. Jadi ketika Anda mengambil data ya di dalam Markus 14, di situ kan sudah sangat jelas dikatakan semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Jadi nggak ada lagi pengikut nih. Yesus yang dimaksud ini adalah yang ditangkap, kan gitu ya. Pengikut semuanya meninggalkan Yesus. Tapi kemudian data 51 mengatakan seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya mengikuti Yesus. Loh, tadi kan sudah pada lari. Jadi yang mengikuti oknum yang disebut Yesus ini sopo? Orang-orang mau menangkapnya. Kenapa mau ditangkap? Kan Yesus sudah ada. Karena yang menangkap Yesus itu tidak tahu mana Yesus yang sebenarnya. Cuman Yudas yang mengatakan itulah dia. Justru yang mengaku ini, akulah Nazaret yang engkau cari. Akulah Yesus yang engkau cari itu. Akulah dia. Masa iya Yudas tidak tahu siapa Yesus? Apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan akulah dia? Mereka mundur, kemudian terjatuh. Ada apa? Jadi ketika Yesus katakan pengikut-pengikutnya dikatakan lari meninggalkan Yesus, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus, maksudnya semua orang-orang pengikut Yesus itu meninggalkan oknum yang ditangkap. Tapi kemudian ada seorang muda yang berjalan di belakang orang yang ditangkap. Mereka yang menangkap orang ini juga ingin menangkap orang itu. Ada apa? Bukankah yang mau ditangkap itu adalah Yesus dan sudah kalian tangkap? Kenapa masih mengejar yang satu? Lalu kemudian orang itu melepaskan kainnya, lalu lari telanjang. Ayo, lari telanjang. Ini siapa? Bukankah muridnya sudah lari tadi? Ini siapa yang lari? Nah, dia menggunakan kain lenan. Sementara di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Berarti yang lari tadi melepaskan kain lenan siapa? Saya katakan itu adalah Yesus yang asli. Gitu loh. Lalu bagaimana dengan cerita Yesus itu datang kemudian? Ya ini versi yang berbeda. Makanya Al-Quran mengatakan diserupakan. Al-Quran udah final di situ. Diserupakan bagi siapa? Bagi mereka yang menangkap Isa alaihissalam. Penangkapan itu terjadi. Yes. Penyaliban itu terjadi. Yes. Tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Apa pembuktiannya? Tadi saya ngambil di Mazmur 91. Ya mungkin saudara-saudara bisa jadikan sebagai acuan. Di mana data yang saya ambil itu tujuannya untuk kemudian Anda pahami bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan anak yang diutusnya itu terselamatkan. Nah, dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan seterusnya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini nubuat untuk anak Allah yang tertera di dalam Mazmur 91. Makanya ketika iblis mencobai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis bahwa
Dia akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul ada tertulis. Di mana? Di Mazmur 91. Allah akan menjaga anak Allah. Allah akan menjaga utusannya. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti Yesus yang asli yang adalah anak utusan Tuhan itu diselamatkan oleh Allah. Yesus hanya menonton dengan matanya sendiri orang-orang fasik itu. Kemudian dia dipanjangkan umurnya, dia dikenyangkan dan diselamatkan di sisi Allah. Al-Quran dikuatkan dengan Mazmur 91. Nah, jadi terkait dengan apa yang Anda sebutkan dengan Al-Quranul Karim, kata kami, itu sudah final. Itu sudah final. Allah menciptakan, melibatkan makhluknya. Makhluk yang dilibatkan itu bukan Allah, bukan pencipta. Dia hanya diperintahkan kemudian untuk mengabulkan apa yang Allah mau. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kum fayakun. Ketika malaikat diperintahkan membuat sesuatu, melakukan sesuatu, apakah malaikatnya yang Tuhan? Bukan. Dia adalah pesuruh Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, sebentar Bang John. Sebelum kita melanjutkan, apakah sekiranya ini menanggapi dulu dari pihak Kristen, terus closing statement atau gimana Bang Juma? Masih ada waktu kira-kira? Saya closing aja Bang. Habis ini boleh kita lanjut lagi. Saya closing. Berarti seperti ini. Bisa ngomong sebentar Ken? Sebelum Sebentar Bang John. Di closing. Sebentar. Bang John emangnya udah nyimak dari tadi? Iya, saya sudah nyimak, makanya saya mau kasih pernyataan dulu sebelum di closing. Oke, sebenarnya sih nggak ini ya, nggak etis ya Bang John. Bang John baru naik langsung memberikan pernyataan. Mungkin seperti ini Bang John, maaf saya tidak apa ya, nanti kesannya nggak enak. Janjian Bang John dengan Bang Juma saya tetap akan menunggu. Sekarang kita mendengarkan aja dulu penjelasan ataupun tanggapan dari Bang Andi. Setelah kita mendengarkan tanggapan Bang Andi biar adil, baru kita closing statement semua ya. Oke Bang Andi, saya berikan waktu 5 menit. Nanti habis waktu 5 menit kita closing statement. Seperti itu ya. Oke. Oke Bang Andi, silakan 5 menit. Jadi baik, tadi Bang Juma mengatakan dalam Markus 14 tadi ayat 51 Bang. Di situ tidak disebutkan Bang, ada siapa namanya, keperluannya apa, dia hanya dikatakan mengikuti dia Bang. Tapi jika kita lihat perikop dalam Injil Matius dan yang lain, hal ini tidak ada dibahas Bang. Jadi saya bukan mau bicara kontradiksi yang di ayat lain, tapi saya ingin mengupas ayat ini Bang. Di situ dia dikatakan dia menyerupakan. Terus dikatakan juga dia tidak melakukan kegiatan apapun, hanya mengikuti Bang. Hanya mengikuti. Jadi kalau kita bicara ayat nih Bang, ayat orang yang melihat langsung, saksi yang melihat langsung ketika Yesus itu bangkit dan hidup kembali, ya adalah Thomas Bang. Seharusnya kitab Al-Quran atau umat muslim itu mengacu kepada ini Bang, kepada si Thomas. Kenapa? Karena secara logika saja Bang kita bilang, atau secara kontekstual dan tekstual, dinyatakan Thomas itu orang yang menyaksikan langsung, membuktikan langsung. Yesus itu bangkit, dikatakan taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Bukan orang yang mengikuti dia tadi Bang. Orang yang mengikuti dia tadi Bang, tidak ada kapasitasnya kita jadikan sebagai substansi, sebagai Yesus itu diserupakan Bang, tidak ada. Gitu. Tapi dikatakan di ayat Yohanes ini Bang, ayat 20 ayat 27, Yesus lagi menguji. Yesus ingin menguatkan iman murid-muridnya. Taruhlah tanganmu, katanya begitu Bang. Dia ingin buktikan kepada murid-muridnya bahwanya asalnya aku tuh udah bangkit dari kematian. Dia buktikan, taruh tanganmu, cucukkan dalam lambungku Bang. Seharusnya umat muslim mengacu kepada ayat ini Bang, kepada si Thomas, bukan kepada ayat yang tidak jelas. Yang tidak jelas abang-abang dan sekalian itu mengerti di situ substansinya sebagai apa gitu Bang.
Kan lucu gitu bang, kalau kita mengacu kepada substansi yang nggak jelas tuh barangnya apa gitu bang. Seharusnya begitu pola pikir atau parameter kita bang, begitu. Oke, saya boleh serahkan kepada Bang John Peter. Mana tahu mau ada titip, silakan bang, nggak apa-apa, Bang Ken. Oke, jadi thank you brother, udah dikasih tempo sedikit. Jadi Juma jelas ya bahwa pernyataan Anda itu, dugaan Anda, asumsi Anda tentang siapa yang disalibkan itu hoax. Karena apa? Faktanya jelas. Di dalam Bible itu dikatakan Tuhan Yesus telah menyatakan kepada murid-muridnya dengan menunjukkan bukti-bukti tangan dan lambungnya, bekas luka itu, supaya jangan menjadi fitnah bagi orang Arab. Karena orang Arab ini kan bisa membuat tipu-tipuan dengan mengatakan hal-hal bohong, hal-hal hoak. Jadi dengan adanya bukti, Yesus telah menunjukkan bekas luka itu membantah dugaan tafsir-tafsir yang beredar di Arab yang mengatakan bahwa orang lain yang diserupakan waktu disalibkan itu. Padahal pengertian di sana diserupakan itu adalah tubuh jelmaan yang diserupakan tubuh bagi Yesus, bagi Isa Al-Masih. Nah, itu tubuh kemanusiaan yang disalibkan itu menurut penafsiran, pengertian yang sebenarnya. Tetapi karena kalian itu tidak bisa menafsirkan dengan jelas karena informasi itu dari mulut ke mulut, sehingga kalian menyangka orang itu adalah murid-murid Yesus. Padahal itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus. Sedangkan yang diangkat itu adalah tubuh kemuliaan Yesus. Jadi jelas di sana itu. Cuman karena kalian orang-orang yang tidak paham, makanya baca itu surat An-Nisa 170 sampai 173. Biar kalian paham siapa itu Isa Al-Masih di sana. Karena apa? Karena kalian itu telah ditutup pikiran dan hati kalian untuk menerima kebenaran. Sehingga banyak pikiran-pikiran dan tafsiran-tafsiran yang keliru yang kalian imani. Sekali lagi coba dibaca itu surat An-Nisa 170 sampai 174 itu ya. Itu menceritakan tentang siapa itu Isa Al-Masih. Dan jelas Isa Al-Masih itu adalah tubuh yang diserupakan, yang disalibkan, dan yang diangkat itu adalah tubuh kemuliaannya. Fix. Itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Aku rasa itu supaya diluruskan, cuma jangan membuat tafsiran di atas tafsiran karena itu dilarang. Oke? Thank you buat my friends semuanya, the host dan Andi dan semua yang ada di sini juga yang di bawah. Saya kira tadi itu udah langsung closing statement Bang Juma, langsung aja closing statementnya. 3 menit apa 5 menit Bang Juma? 3 menit aja Bang. Atau mau dikasih 5 menit juga boleh. 3 menit enggak apa-apa. 3 menit apa 5 nih? Teman-teman maunya berapa menit? 3 Mereka menit kan aja lah berdua tuh. Nggak apa-apa, kalau Bang Juma mau 5 menit, saya nanti 3 menit saja pun nggak apa-apa. Bebas Bang. Oke. Nggak, closingnya kalian kan ada 2 orang atau sendiri. Kalau sendiri 3 menit aja. Tapi kalau saudara apa-apa, saya Bang. Nanti berdua berarti 5 menit kan Nggak apa-apa gitu. Bang, nanti saya bisa bagi waktu sama Bang John Peter, itu nggak apa-apa. Abang Juma mau 5 menit juga boleh. Nggak apa-apa, silakan. Ya 3 menit aja Bang. Oke, sekiranya nanti closing statement Sandy aja, Bang John juga udah tadi gitu ya, Bang. Nanti 3 menit aja, 3 menit aja, 2 orang aja closing statement. Iya, iya. Baik, baik. Oke, langsung Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada saudara saya host Bang Ken ya, begitu luar biasa memimpin dialog 2 agama ini ya. Antum luar biasa. Terkait dengan teman-teman Kristen saya juga ucapkan terima kasih atas paparan-paparan saudara. Nah, kembali kepada tema Al-Qur'anul Karim seperti yang saya jelaskan tadi. Keberadaan saya di Komal ini ingin menguji kebenaran Al-Qur'an dan alhamdulillah sampai titik daripada materi kita tidak ada pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Yang saudara-saudara sampaikan kepada kita dari tadi itu pengakuan Yesus sebagai utusan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Padahal kata dan itu sudah menunjukkan
bahwa Yesus itu tidak satu dalam arti kata wujud dan esensi. Al-Qur'anul Karim mengatakan dengan jelas, walamma ja'a Isa bin Maryam bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa atiun. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, memerintahkan Bani Israel bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga di dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, Nabi Isa itu tidak lain hanyalah utusan Allah yang diperuntukkan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Kemudian di ayat Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 64, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'abdu. Penyembahan, ajaran, teori dan praktek yang diperlihatkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, yaitu menyembah kepada Allah, itu jelas dikatakan penyembahan itu, ibadah itu hanya diprioritaskan kepada Allah semata, bukan kepada Isa alaihissalam. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah saja Dia. Inilah jalan yang lurus. Berarti Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, jalan lurusnya itu bukan menyembah kepada dirinya. Jalan lurusnya itu hanya menyembah kepada Allah yang mengutus Dia. Makanya saya minta kepada saudara-saudara, tolong tunjukkan data untuk menggugurkan data ini, bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan hanya menyembah kepada Bapa yang ada di langit, Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, yang bertahta di atas arsy. Tunjukkan datanya. Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya yang ada di bumi. Ternyata saudara-saudara sepanjang dialog ya tidak sampai kepada poin yang untuk menggugurkan Al-Qur'anul Karim, malah sampai kepada penyaliban, sampai kemana-mana kita tadi bersama untuk mengarahkan dialog yang tidak kesampaian untuk menggugurkan Al-Qur'anul Karim. Saya kira seperti itu sebagai closing statement dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada host dan juga teman-teman Kristen yang saya kasihi, dan juga teman-teman yang ada di YouTube dan di netizen yang ada di Komal TikTok ini. Terima kasih, Allah memberkati kita semua. Demikian. Oke, langsung aja 3 menit kita berikan lagi kepada Bang siapa nih? Bang Andi. Oke. Langsung Bang. Baik, terima kasih juga nih sama Bang Ken. Kasih juga paparan dari Bang Juma. Walaupun tadi sempat ini Bang ya, agak pecah nih Bang diskusi kita. Yang awalnya santun dan enak terpecah tadi karena gara-gara ya dikit aja lah, tadi. Bang. Iya, nggak apa-apa sih Bang. Jadi saya ingin pesankan kepada umat Muslim bahwasanya dalam memahami dan mengerti Tuhan Kristen itu seperti apa, bentuknya apa, dasarnya harus ada ya pada rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang Muslim. Dasarnya itu kuat Bang. Dasar ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan Bang. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita punya itu Bang, dasarnya kita mengenal Tuhan itu ada Bang gitu. Karena kalau kita menggunakan logika itu akan terpatahkan Bang. Ujungnya kita akan ngawur dan ateis buat asumsi sendiri. Gitu. Karena dalam mengenal Tuhan itu Bang, dasar ilmu pengetahuan itu dikuatkan lagi Bang. Seperti saya bilang tadi, dasarnya ketika Rasul Paulus itu mengajar kepada beberapa jemaat, dia dalam jemaat Korintus dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14 ini Bang. Ini udah jelas nih Bang. Ini untuk umat-umat Muslim ini. Tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima yang berasal dari Roh Allah. Yesus itu berasal dari Roh Allah itu sendiri. Kehendaknya, ada kuasa di situ Bang. Nyata kuasanya. Dan tidak bisa diintervensi, harus seperti apa, kenapa repot-repot, kenapa harus jadi manusia, tidak bisa diintervensi Bang. Dikatakan dalam 1 Korintus 2:14, tetapi manusia dunia tidak dapat menerima yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Di sini Bang, di ayat ini ditekankan bahwasanya kita untuk dalam mengerti dan memahami ayat Alkitab itu secara teologi ya Bang. Bukan secara sembarang yang mungkin ketika Bang Juma tadi mengatakan bahwasanya membenturkan ayat Alkitab itu dengan pandangan atau ayat Al-Quran. Itu yang tadi Bang Juma katakan, kembali ke diri Abang dan kawan-kawan yang berada debat lintas agama ini.
Itu sih. Jadi kalau mau mengerti itu Bang, harus secara rohani Bang Juma, jangan dengan sembarang. Karena dalam agama Muslim pun saya sering dengar belajar agama Islam itu harus bersanad, harus sama guru, minimal sama Salafi atau Wahabi. Begitu juga iman Kristen Bang. Kalau Abang sendiri, iman Abang itu buta, iman tanpa perbuatan itu adalah nol. Gitu. Demikian Bang Juma, terima kasih untuk Bang Ken, Bang John, makasih Bang Son Afadan. Kapan-kapan kita berjumpa. Terima kasih Bang Juma, selamat siang. Ya, sudah selesai ya. Wow, selesai baru keluar singanya nih. Thank you, keren. Itu peliharaan saya, Bang. Terima kasih banyak Bang Juma, Bang Andi, Bang John. Saya pelihara 3 tahun yang lalu, udah besar dia. Bang Juma, terima kasih salam kenal lo ya. Iya, salam kenal. Terima kasih Bang Juma, kapan-kapan ketemu lagi. Iya, sama-sama. Ini kan seru. Sama Bang. Kalau begini kan seru nih Bang. Jadi Sebentar Bang Son, saya mau menyampaikan kepada Bang Juma. Kalau ada nih Bang Juma, ibaratnya kayak yang seperti tadi kan Bang Juma udah mau memberikan tantangan kepada saudara-saudaraku Kristen bahwa siapa aja nanti yang mau berdiskusi, mau menggugurkan Al-Quran itu dengan data, tetapi ya silahkan nanti di DM Ken ataupun langsung ke Bang Juma biar kita nanti buka roomnya di sini. Bukan begitu ya Bang Juma? Bolehkah? Iya, bisa Bang, bisa. Jadi kalau ada misalnya ada ayat suci Al-Quran yang ingin Anda pertanyakan, boleh nanti DM dari Bang Ken, insya Allah saya masuk. Oke. Terima kasih sebelumnya Bang Juma, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Bang. Sehat-sehat. Bang Andi, terima kasih. Bang John, makasih ya. Son of Adam dan juga Andi Awanio, makasih banyak atas waktunya. Ya, saya pamit ibadah dulu ya. Iya Bang. Oke. Thank you, Bang Juma. Salam NKRI. Baik. Selamat siang. Oke guys, thank you. Seru nih Bang.